Shalom wanita hebat, wanitanya Allah. Sebelum kita memulai ibadah WBI kita, mari satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat sepanjang hari ini kasih karunia anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah WBI kami Tuhan. Tuhan urapi setiap kami para wanita hebat, para wanita Allah yang Tuhan urapi. Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan mengurapi, Tuhan memimpin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu semuanya, boleh lambaikan tangannya. Salam ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kalau hari ini kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Yuk kita mau siapkan hati, kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita mau bergembira buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, haleluya. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami buat sembah Tuhan, buat tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba syakara laba takana mo ya ralaba ya sakara laba ya ralama ya ralamo ya ralamor. Kami percaya Tuhan kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba syakara laba takana mo ya ralaba ya ralamor. Mari naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus Kau baik. Ya Rabba syakara laba ya ralaba ya ralaba karalaba ya ralaba takalama ya ralaba ya ralamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari katakan lagi, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan segenap hati katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Yes Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku. Ya Rabba syakara laba ya ralamo. Haleluya.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yuk sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau ajaib, haleluya, haleluya, terpuji Engkau Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya Rabba syakaralaba ya ralamu rama ya ralamu. Ya Rabba karalaba takanamo ya ralaba ya ralaba karalaba ya ralamu ya ralaba ya sekaralaba karalaba takanamo ya ralamu. Ya Rabba karalaba ya ralaba takanamo ya ralaba ya ralaba ya se. Ya Rabba karalaba takanamo ya ralaba ya ralaba takanamo ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya se. Hidiki ya ralaba takanamo ya ralaba karalaba ya setakaralamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ya Rabba karalaba takanamo ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya. Ya Rabba karalaba takanamo, haleluya. Ya Rabba syakaralaba ya ralaba. Puji namamu Tuhan Yesus. Kau menunjukkan kasih setiamu pada setiap kami ibu-ibu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan Roh Kudus ya Rabba ya Ralamu ya Ralamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Yes, ya Rabba ya Ralamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Bapa, ya Rabba syakaralamu ya ralamu. Terima kasih Roh Kudus ya ralamu ya Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, amin, aman bersamamu. Lebih
sembah Tuhan lagi, mari tinggikan Tuhan lebih lagi. Ya Rabba syakara laba takana moyara laba kara laba yara laba yara laba yase. Mari engkau yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Ya Rabba kara laba takana moyara laba yasa kara laba kara laba takana moyara laba yara laba yase. Ya Rabba kara laba yara laba yara laba laba yase. Ina nama yara laba. Ya nama yasa kara laba. Ina nama yara laba yase. Ya Rabba kara laba yasa takara laba yara laba kara laba takana moyara laba yase. Ya Rabba kara laba takana moyara laba yasa tara laba yara laba kara laba. Tuhan engkau ajaib. Ya Rabba syakara lamo ya lamo. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus urapi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, shalom ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sharing akan firman Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kita para wanita Allah, wanita yang diurapi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nah, untuk kali ini saya diberikan tema tentang peran wanita dalam keluarga. Puji nama Tuhan. Nah, kita tentunya harus memberikan apresiasi yang tinggi untuk para wanita. Mengapa? Bukan karena saya wanita ya, tapi karena menjadi seorang wanita, baik single maupun single parents, maupun istri, maupun ibu, maupun oma atau nenek, bukanlah pekerjaan yang mudah. Setuju ya? Wanita adalah sosok hebat yang mampu melakukan tugas-tugasnya tanpa mengenal lelah. Seorang wanita tidak bisa dianggap remeh karena harus memikul beban dan tanggung jawab yang sungguh berat. Nah, saya pernah mendapatkan kiriman dari teman saya ya, satu artikel yang berbunyi seperti ini. Menjadi seorang ibu adalah salah satu pekerjaan bergaji tertinggi. Wow, karena bayarannya adalah cinta murni. Luar biasa. Cinta murni tidak bisa terbayar, tidak bisa ternilai oleh berapapun ya. Nah, bagaimana tidak? Wanita dituntut harus bisa mengurus semua urusan rumah tangga, mulai dari A sampai Z. Bahkan banyak wanita yang juga bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Semua ia lakukan mulai dari pagi hingga malam hari non-stop. Luar biasa ya. Nah, secara umum ada beberapa peran wanita dalam keluarga. Yang pertama, wanita ibaratnya sebagai manajer yang harus bisa mengatur semua urusan rumah tangga. Wanita ibaratnya sebagai seorang manajer yang harus mengatur semua urusan rumah tangga. Mulai dari yang sepele nih ya, mulai dari yang sepele seperti cuci piring dan CS-nya ya. Lalu mulai dari cuci baju dan setrika, mengepel, menyapu lantai, memasak, mengurus anak, hingga urusan yang rumit, urusan yang besar dan membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Nah, wanita harus bisa menyatukan semua anggota keluarga yang mempunyai karakter berbeda. Karakter suami, karakter anak-anak, karakternya tidak sama. Tetapi wanita harus bisa untuk mempersatukan semua anggota keluarga meskipun karakternya berbeda. Tak hanya itu, wanita juga harus menuntun semua anggota keluarganya agar bisa sejalan satu tujuan. Karena kalau udah beda tujuannya, udah beda cara berpikirnya, udah nggak tahu ya, nggak tahu bagaimana itu keluarga. Nah, yang kedua, peran wanita. Wanita ibaratnya sebagai guru yang harus bisa mendidik anak-anaknya agar bisa cerdas dan berkepribadian baik. Nah, apa maksud dari ini? Nah, layaknya seorang guru,
Wanita memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya mengenai pendidikan iman secara kerohanian. Seorang wanita yang menjadi ibu, menjadi oma, itu dituntut untuk memperhatikan kerohanian anak-anaknya, pendidikan iman anak-anaknya, dan juga tentang moral, ya, etika, fisik dan jasmani mereka, intelektualnya, psikologis dan juga sosial. Nah, melalui didikan seorang wanita, seorang ibu, kepribadian seorang anak itu bisa terbentuk dengan baik karena terus dibimbing tanpa lelah sejak anak-anak masih kecil. Bahkan dari dalam kandungan sampai anak itu lahir, menginjak remaja, dewasa, peran seorang wanita, peran seorang ibu sangat penting untuk mendidik mereka. Harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, karena anak-anak akan mencontoh sikap dan perilaku orang tuanya. Nah, peran apa selanjutnya? Peran wanita selanjutnya. Peran yang ketiga, peran wanita adalah ibaratnya sebagai koki yang harus bisa kreatif dalam menyajikan makanan untuk disantap keluarga. Wanita ibaratnya sebagai seorang koki atau chef yang harus bisa sekreatif mungkin ketika sedang memasak di dapur. Harus memutar otaknya untuk memasak menu yang enak, menu yang lezat, menu yang bergizi untuk para anggota keluarganya. Mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Semua dimasak oleh ibu dengan penuh rasa cinta agar gizi anggota keluarganya selalu terpenuhi. Nah, hal yang sangat membahagiakan adalah ketika seluruh anggota keluarga menikmati hasil masakannya, hasil masakan ibu, hasil masakan wanita, memakannya sampai habis, apalagi ditambah ada pujian yang dilontarkan oleh suami maupun oleh anak-anaknya. Itu lebih daripada digaji, lebih daripada bayar makanan di restoran, ya. Oke, haleluya. Nah, peranan yang keempat, peranan wanita adalah ibaratnya sebagai perawat yang harus bisa merawat anak-anaknya sejak mereka masih bayi. Wanita itu ibaratnya sebagai seorang perawat yang harus bisa merawat anaknya sejak masih bayi, bahkan sejak dalam kandungan sampai lahir, sampai mereka besar. Setelah hamil dan melahirkan anaknya juga harus memandikan, mengganti popoknya, memakaikan baju, menyusui, menyiapkan makanan, dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Tak hanya itu, dia juga harus memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus pada anak-anaknya. Peran wanita yang kelima, wanita ibaratnya sebagai akuntan yang harus bisa mengelola keuangan keluarga agar tidak besar-pasak daripada tiang. Nah, wanita itu ibaratnya sebagai seorang akuntan yang harus bisa mengelola anggaran keluarga agar semua kebutuhan bisa tercukupi. Adapun kebutuhan keluarga, misalnya belanja bulanan, bayar sekolah anak-anak, serta membayar tagihan listrik dan telepon. Bahkan banyak wanita juga harus bekerja, membanting tulang untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Keputusan untuk berkarir biasanya dilatar belakangi oleh banyak hal, ya, seperti penghasilan suami tidak mencukupi, atau suami kehilangan pekerjaan atau kena PHK atau dampak dari pandemi, ya, COVID-19 ini. Lalu suami meninggal atau mengalami perceraian. Mau tidak mau seorang wanita harus berpikir untuk dia mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Dan peran wanita yang keenam, wanita itu ibaratnya sebagai dokter yang harus bisa menjaga kesehatan semua anggota keluarga. Wanita ibaratnya sebagai seorang dokter yang harus bisa menjaga kesehatan keluarganya. Harus selalu siap terjaga apabila ada anaknya yang sakit. Semua upaya dilakukan oleh ibu, oleh wanita yang menjadi seorang ibu agar semua anggota keluarganya selalu sehat. Untuk itu, seorang ibu harus bisa menjaga kesehatan tubuhnya sendiri karena harus melakukan segudang tugas yang butuh kekuatan fisik. Aduh, luar biasa sekali. Nah, sungguh peran yang sangat sempurna. Aduh, sangat-sangat sempurna dan tidak mudah. Itu yang perlu kita perhatikan. Itu tugas peran yang sangat tidak mudah. Kadang kita menyerah, kadang kita putus asa, merasa begitu berat peran kita sebagai wanita.
tidak ada wanita yang sempurna. Setuju ya? Tidak ada wanita yang sempurna. Kita manusia biasa. Pasti ada kelemahan, ada kekurangan di sana sini. Saat kita merasa lelah, kita merasa berat beban kita, merasa kecewa, putus asa, stres, depresi, karena merasa kita gagal melakukan peran kita sebagai wanita. Karena kekecewaan, luka hati karena hujatan, caci maki, penghakiman, penghinaan yang kita terima. Tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan, tidak ada pujian, tidak ada perhatian, bahkan kasih sayang yang diberikan. Nah, pesan Tuhan hari ini, kalau itu kita rasakan, ada rasa putus asa, berbeban berat, kecewa, terluka, karena tidak ada yang kita terima, atau bahkan jauh dari apa pengharapan kita. Mari, yang pertama, datanglah pada Tuhan Yesus. Banyak berdiam dalam hadirat-Nya. Minta roh-Nya yang kudus, minta roh-Nya yang hidup dicurahkan atas kita dan memenuhi hati kita. Seperti janji Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 15. Nah, kita baca firman ya. Yesaya 32 ayat 15 katakan seperti ini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, yakni roh Tuhan itu sendiri. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat 16 katakan begini, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Percayalah, ini janji Tuhan, dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Bagian kita adalah lakukan firman dan percaya. Nah, hal yang kedua, kalau kita merasa kecewa, kita merasa putus asa, merasa peran kita sangat berat, kita merasa tidak sempurna, kita merasa tidak bisa memenuhi peran kita sebagai wanita, khususnya dalam rumah tangga kita. Mari yang kedua, tadi yang pertama datang sama Tuhan, minta kekuatan yang baru. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Dalam hadirat Tuhan ada pertolongan Tuhan, ada hikmat, ada ide kreatif, bahkan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan tunjukkan. Nah yang kedua, mari kita sadari kembali tugas dan panggilan kita, destiny Tuhan atas hidup kita sebagai wanita. Dan berbahagialah, mengucap syukurlah, dan tetaplah percaya bahwa jika Tuhan yang memberikan tugas atau mandat pada kita menjadi wanita pembawa terang, garam, berkat Tuhan dalam keluarga rumah tangga kita, maka Tuhan pasti memperlengkapi, Tuhan pasti mempersiapkan setiap kita, dan pasti memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat, ide kreatif, strategi, cara untuk melaksanakan tugas atau peran kita sebagai wanita dalam keluarga. Nah, ini pesan Tuhan hari ini. Banyak berdiam dalam hadirat Tuhan, punya persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, perenungan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Minta Roh Kudus berkuasa penuh atas setiap anggota keluarga kita, termasuk juga kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Izinkan Tuhan Yesus memimpin dan mengendalikan keluarga rumah tangga kita, agar keluarga Kristen berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki, agar keluarga Kristen bisa mengerjakan mandat atau tugas sorgawi, yakni menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, demikian sharing firman Tuhan untuk ibadah WBI hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa,
buat setiap wanita Tuhan, setiap wanita Allah yang saat ini sedang mengalami putus asa, saat ini mengalami tawar hati, mengalami kekecewaan, mengalami luka hati karena setiap perlakuan yang tidak seperti apa yang diharapkan mereka. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang penuh dengan kasih, Engkau yang penuh dengan kuasa, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup membalut setiap luka hati kami. Mari Tuhan Engkau hadir, Engkau jamah, Engkau balut setiap luka, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kami. Tuhan bangkitkan kami kembali menjadi wanita Allah yang kuat menghadapi situasi apapun, menjadi wanita Allah yang terus bersekutu dengan Tuhan, karena kami percaya hanya dalam persekutuan dengan Tuhanlah kekuatan kami. Engkaulah Allah yang memberikan segala kekuatan dan kemampuan. Kami percaya Tuhan, saat kami tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan kuatkan kami kembali, Tuhan pulihkan kami kembali. Bahkan Tuhan memberikan kami kasih yang terus berlimpah-limpah, sehingga kami dimampukan untuk melakukan tugas kami, peran kami sebagai wanita dalam keluarga, agar hidup kami ini boleh menjadi pembawa terang, pembawa garam, pembawa berkat Tuhan bagi semua anggota keluarga, bahkan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hambamu, berkati Tuhan para wanita Allah, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau persatukan kami di GBI Metro Permata Tuhan. Terima kasih Bapa, buat waktu yang indah kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu itu yang mengubahkan hidup setiap kami Bapa, para wanita-wanita Allah-Nya Tuhan. Biar setiap kami boleh berperan dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Berkati juga Ibu Dewi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya berkat Allah senantiasa melimpah, perlindungan Allah juga menyertai keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga gembala sidang kami beserta keempat wakilnya Tuhan. Juga Pak Beni, Gembala Rayon 1E, gembala-gembala cabang yang ada Tuhan. Berkati juga Pak Rudi sebagai gembala kami Tuhan. Kami percaya kemanapun hamba-Mu Kau utus, penyertaan-Mu sempurna, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tahap proses pemulihan buat hamba-Mu Pak Rudi dan Bu Ami Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertainya Tuhan, sehingga Pak Rudi boleh pulih dengan sempurna, kembali melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga tim online yang ada Tuhan. Hikmat Allah juga menyertai, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan belas kasihan-Mu turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup memulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan dari COVID, pulihkan dari bencana alam, dari krisis ekonomi Tuhan. Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hikmat Allah juga menyertai para pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, beserta wakilnya, para menteri yang ada Tuhan. Biar kesatuan hati juga boleh ada Tuhan atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Roh takut akan Engkau ada pada mereka Tuhan, sehingga membawa Indonesia lebih baik. Bahkan Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan Budiana sebagai Kadip WBI Tuhan. Terus hikmat Allah menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga keluarga besarnya Tuhan. Perlindungan Allah menyertainya Bapa. Terima kasih. Bangkitkan generasi Yeremia Tuhan di akhir zaman ini Tuhan.
untuk menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan di tahun integritas ini Tuhan. Biar anak-anak muda-Mu mempunyai hati yang tulus, hati yang murni melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga sedang terjadi Tuhan. Pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran terjadi melawat umat-Mu di bangsa kami Tuhan. Anak-anak muda, orang tua Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan, untuk membawa kabar baik Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa buat keluarga lepas keluarga Tuhan, yang sedang mengalami goncangan Tuhan. Tolong di dalam nama Yesus. Tolong Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Goncangan ekonomi, goncangan hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga kota kami Ciledug ini Tuhan. Biar kota kami terus ada dalam lindungan Tuhan. Keamanan, ketentraman boleh ada di kota kami, sehingga kota kami boleh menjadi orang-orang yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala puji hormat kami kembalikan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai semua wanita-wanita Kristus di tempat ini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Maju terus.